Kami mau mengasihi, mau melayani, mau taat, kami mau setia, mengiring Tuhan sampai mahkota kehidupan. Engkau berikan, Engkau karuniakan kepada kami. Dan itulah sukacita kami ketika pada saatnya Engkau memahkotai kami dengan keselamatan, dengan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, masuklah dalam hati kami, masuklah dalam hidup kami, melalui firman-Mu yang sebentar akan kami terima, yang sebentar akan kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu berakar dan terus mengalami pertumbuhan, sehingga seiring dengan firman-Mu yang berakar dan bertumbuh dalam hidup kami, maka kehidupan kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, karena kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dari hari ke hari. Kami menjadi umat kesayangan Tuhan, umat yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Kalau hujan terus-menerus, ini sudah 24 jam lebih hujannya ya, terus-menerus. Sempat terpikirkan oleh saya ketika di zaman Nuh hujan terus-terusan sekian puluh hari. Bisa dibayangkan ya, apa yang mereka takutkan, khawatirkan, resahkan selama hujan terus-menerus turun dari langit. Ini baru hujan 24 jam lebih ya. Ya, mungkin bisa 30 jam hujan terus-menerus, baik deras, angin, rintik-rintik, terus mendung pun menghitam. Ini suasana juga masuk dalam hati kita, terutama yang biasanya padat aktivitas, banyak kegiatan, akan terasa ya. Waktunya ke sawah, mendung, hujan. Tidak enak rasanya ke sawah kalau mendung dan hujan. Kalau cuma mendung ya oke, sejuk kalau nyangkul. Waktunya ke pasar, gerimis, diiringi gerimis dan hujan. Ya. Yang mau ke kantor juga begitu. Yang mau jualan juga begitu. Apapun aktivitas kita rasanya kalau hujan terus menerus itu tidak enak. Tapi sekaligus ini menjadi bahan introspeksi kita, bahan untuk kita bisa melihat ke dalam diri. Sebagaimana zaman Nabi Nuh, ya. Di tengah hujan yang begitu terus menerus, di tengah hujan cacian, makian, hinaan yang ditujukan kepada Nabi Nuh dan keluarganya. Satu hal apa yang kita pelajari dari Nuh dan keluarganya? Ketaatan dan kesetiaan. Nuh dan keluarganya merupakan keluarga yang beriman, dan keluarga yang beriman, orang yang beriman itu taat perintah Tuhan. Amin. Tema kita pada pagi ini, beriman itu taat. Kita buka Alkitab kita dalam surat Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal 2 mulai ayat 14 kita akan membacanya.
Yakobus pasal 2 mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-25. Kita akan membaca 26, kita akan membaca berbalas-balasan firman Tuhan ini. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 15. Dan seorang dari antara kamu berkata, selama jalan kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? 17. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanmu dari perbuatan-perbuatanku. 19. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? 21. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. 23. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. 25. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, tema dari khotbah kita pada pagi ini yaitu beriman itu taat. Beriman itu taat. Dari satu perikop ini kita sudah banyak membaca hubungan antara iman dan perbuatan. Tuhan menghendaki di dalam setiap orang yang mengaku percaya, Tuhan menghendaki di dalam diri setiap orang yang mengaku beriman kepada Tuhan Yesus, agar iman itu tidak sekedar konsep di hati dan di pikiran, tetapi Tuhan mau iman itu diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari di dalam perbuatan.
Tuhan menghendaki agar setiap kita yang mengaku percaya kepadanya itu hidup, bertindak, berlaku, berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hidup kita orang beriman sesuai dengan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau seperti yang tertulis dalam firman-Nya, maka itulah yang disebut beriman itu taat. Kalau dalam judul perikop yang kita baca tadi menyatakan, judulnya itu iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bukan sekedar berbuat, tetapi perbuatan yang dilakukan oleh orang beriman itu semata-mata adalah mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Jadi beriman itu bukan konsep di pikiran, bukan hanya konsep di hati, bukan hanya kita omongkan, tetapi tanpa pelaksanaan. Yang Tuhan mau iman itu ada dalam hati, dalam pikiran, di dalam mulut kita perkatakan, lalu dalam tindakan hidup sehari-hari. Tindakan hidup, perbuatan hidup, perilaku hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita akan melihat bersama-sama beberapa hal. Iman tanpa perbuatan, iman tanpa ketaatan. Dari pembacaan kita tadi, kita dapati beberapa hal. Kalau misalkan iman tidak ada ketaatan, tidak ada perbuatan yang sesuai dengan apa yang dia imani, ayat-ayat yang kita baca ini sudah menunjukkan. Yang pertama, kita lihat di dalam ayat yang ke-14. Apakah gunanya, saudara-saudara, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan, tidak ada ketaatan pada firman Tuhan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ngaku orang Kristen, tetapi sikap hidupnya, perilaku hidupnya selalu bertentangan dengan firman Tuhan kehendak Allah. Apakah itu ada gunanya iman seperti itu? Apakah iman yang seperti itu disebut iman yang menyelamatkan? Tidak. Maka iman tanpa ketaatan bisa disebut dalam ayat 14 ini tidak ada gunanya. Iman yang tidak taat kepada Tuhan itu tidak ada gunanya. Kalau dikaitkan dengan ayat 14, berarti iman yang tidak taat kepada apa yang Tuhan firmankan, selain tidak ada gunanya, berarti juga tidak menyelamatkan. Maka berkali-kali Tuhan Yesus berkata kepada banyak orang, imanmu telah menyelamatkan engkau, imanmu telah menyembuhkan engkau. Kenapa Tuhan berkata begitu? Karena orang-orang yang kepadanya disampaikan bahwa imanmu menyelamatkan engkau, itu karena orang-orang ini mentaati apa yang Tuhan firmankan. Iman tidak hanya di hati, di mulut kita perkatakan, iman harus dalam tindakan yang nyata.
Iman harus mentaati apa yang Tuhan firmankan. Jika tidak demikian, maka tidak ada gunanya. Ngaku beriman, tapi tidak mau berdoa. Ngaku beriman, tapi tidak mau beribadah. Ngaku beriman, tetapi tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Ngaku beriman, tetapi dalam hidup sehari-hari, praktek dalam pekerjaan, tidak mempermuliakan nama Tuhan. Mengaku sebagai orang Kristen, tetapi dalam pergaulan sehari-hari ikut arus dunia ini, tidak mengikuti arusnya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Iman yang sejenis itu tidak ada gunanya dan tidak menyelamatkan. Hal yang kedua, jika iman itu tanpa perbuatan, diistilahkan di bagian yang kedua ini di dalam ayat 15 dan 16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ini praktek ketaatan kepada apa yang Tuhan firmankan. Kalau kita memang punya iman. Iman itu memperhatikan sekeliling kita dan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Orang beriman itu taat kepada apa yang Tuhan ajarkan dan perintahkan untuk kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dicontohkan dalam ayat 15 dan 16 ini. Jika ada orang yang berjalan tanpa pakaian dan lapar. Karena tanpa pakaian berarti dia kedinginan. Karena lapar berarti perutnya kosong, tidak ada makanan. Lalu dikatakan dalam ayat 16 tadi dikatakan, selamat berjalan, pakailah kain yang panas dan makanlah sampai kenyang, padahal dia tahu orang itu tidak punya pakaian dalam suasana dingin dan dalam perjalanan, padahal dia tahu bahwa orang tersebut dalam perjalanan tidak ada makanan. Kita cuma berkata selamat makan, selamat menggunakan pakaian yang hangat, padahal kita tahu persis orang itu tidak punya pakaian dan makanan. Apakah itu yang dikatakan sebagai orang yang beriman sejati? Enggak. Ini contoh konkret bahwa iman tanpa ketaatan itu tidak akan menyelamatkan dirinya, tapi bukan hanya tidak menyelamatkan dirinya, tetapi juga tidak akan pernah menyelamatkan atau menolong orang lain. Iman tanpa ketaatan itu tidak berguna, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga tidak berguna untuk orang lain. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dalam Injil Markus juga dikatakan, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yesus juga katakan, kamu adalah garam dan terang dunia.
Artinya apa? Kehidupan kita sebagai orang beriman itu, ketika kita mentaati firman Tuhan, bukan hanya menyelamatkan kita sendiri, bukan hanya berguna untuk diri sendiri, tapi juga akan berguna untuk orang lain dan menyelamatkan orang lain melalui sikap hidup, perilaku hidup, ketaatan kita kepada Tuhan. Itu akan menghasilkan kesaksian hidup yang akan banyak menolong, memberkati, dan menyelamatkan orang lain. Orang beriman itu taat untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan orang beriman itu tidak akan pernah berpangku tangan ketika orang lain membutuhkan. Orang beriman itu tidak akan berdiam diri ketika orang lain membutuhkan uluran tangannya. Karena orang beriman yang taat itu akan berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, dalam ayat 17. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan, iman tanpa ketaatan kepada Tuhan, pada hakikatnya adalah mati. Di dalam ayat 26, saudara bisa cek ayat terakhir 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman tanpa ketaatan kepada Tuhan disebut mati. Diumpamakan seperti tubuh tanpa roh, tanpa nyawa. Tubuh tanpa nyawa artinya apa, saudara? Mati. Berarti tinggal apa? Jadi apa? Mayat. Tubuh tanpa nyawa, itulah mayat. Iman tanpa ketaatan kepada firman Tuhan sama artinya hidup kita itu ya bukan hidup, sudah dibilang kita itu mayat. Dibilang mayat tapi kok bisa berjalan, bergerak. Tapi jalan, bergerak, berbicaranya itu melantur. Seperti di film-film itu ya. Film apa itu? Ada vampir, ada film-film apa itu yang horor itu ya, saudara. Dibilang hidup, tapi tidak bisa merasakan. Tidak bisa merasakan apa? Kebutuhan orang lain di sekitarnya. Tidak bisa merasakan kebutuhan pekerjaan Tuhan. Tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bagaimana bisa merasakan kehadiran Tuhan? Bagaimana bisa merasakan apa yang orang lain perlukan? Apa yang pekerjaan Tuhan butuhkan? Kalau dia tidak pernah belajar mentaati Tuhan. Jadi kita tahu bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita ketika kita mulai mau belajar mentaati Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan. Melalui kita mentaati firman Tuhan, kita diajar. Oh iya benar. Kalau aku mentaati itu firman Tuhan, rasanya ada ayem, ada damai, ada ketenangan. Ada sesuatu yang lain yang hidup dalam diriku. Maka orang yang mengaku beriman tapi tidak taat firman Tuhan, Alkitab katakan sama seperti tubuh tanpa nyawa, tanpa roh, itu mati.
Iman tanpa ketaatan juga mati. Hal selanjutnya, di dalam ayat 19. Ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Percaya, saudara? Saudara percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Percaya? Amin. Tapi ingat, ayat selanjutnya menyatakan, kalimat selanjutnya menyatakan, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Jadi iman tanpa ketaatan, satu, tidak berguna. Dua, juga tidak berguna untuk orang lain. Iman tanpa ketaatan itu mati. Iman tanpa ketaatan sama seperti setan. Saudara, loh kok bisa? Iya. Kalau kita mengaku percaya Tuhan, kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak mau taat, setan juga begitu loh, saudara. Setan itu percaya ada Tuhan, ada Allah, percaya Yesus itu Allah. Tapi setan tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada Allah. Kalau pun dikatakan dalam ayat ini, ayat yang berapa tadi? Ayat 19 dikatakan, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Gemetarnya setan itu bukan karena taat. Gemetarnya setan itu karena takut dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada ampun lagi untuk setan. Makanya tidak pernah tercatat dalam Alkitab, "Hai setan, bertobatlah." Pernah yang menemukan ayat seperti itu? "Hai setan, hai iblis, bertobatlah." Pernah ada ayat seperti itu? Tidak ada. Sekali dia dikutuk oleh Allah, dibuang dari hadapan Allah karena pelanggarannya, untuk seterusnya dia akan dihukum oleh Tuhan pada waktunya Tuhan. Dia dibuang ke muka bumi dan pada saatnya akan dihukum oleh Tuhan. Jadi iblis gemetar bukan karena dia mentaati Tuhan. Gemetarnya iblis, gemetarnya setan itu karena takut dimurkai oleh Tuhan. Setan juga percaya pada Tuhan. Tapi percayanya setan itu kosong karena tidak ada ketaatan. Maka setiap kita yang mengaku beriman tapi tanpa ketaatan kepada Tuhan, Alkitab ini mencatat kita itu sama seperti setan kalau begitu. Mengaku percaya tapi tidak tunduk taat kepada Tuhan. Mengaku percaya tetapi tidak mau menyembah Tuhan. Bahkan setan itu berani sama Tuhan waktu Tuhan Yesus memulai pelayanan setelah puasa 40 hari. Yesus di padang gurun dan dicobai 3 kali. "Yesus, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti." "Yesus, engkau anak Allah, sudah tertulis, malaikat-malaikat akan menatangmu, akan memegangmu, maka jatuhkanlah dirimu dari hubungan bait suci yang paling tinggi, karena malaikat tercatat akan menangkapmu sehingga engkau kakimu tidak terantuk dan engkau tidak akan terjatuh." Iblis juga berani mencobai Tuhan. "Yesus,
Seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau mau menyembah aku. Kurang ajar. Percaya Tuhan itu ada, percaya Yesus itu Allah sendiri yang datang ke dunia. Tapi tidak mau tunduk, malah ngelunjak. Berani mencobai Tuhan. Kalau kita mau jujur, seringkali kita mau coba-coba dengan Tuhan. Manusia berdosa kita ini seringkali maunya coba-coba Tuhan. Tidak mau taat, tetapi seringkali kita meniru iblis. Coba-coba dengan Tuhan, mencoba itu. Maka ingat, beriman itu artinya taat. Kalau engkau mengaku beriman, tapi tidak mau mentaati firman Tuhan, ayat 19 merupakan peringatan yang keras bagi kita semuanya. Bukan hanya untuk saudara, untuk saya juga. Untuk kita semua. Setiap kali kita tidak mau taat Tuhan, kita boleh dipersamakan dengan iblis. Tahu Tuhan itu ada, tapi tidak mau tunduk, malah menggoda dan mencobai Tuhan. Kita lihat Matius 8 ayat 29. Matius 8:29. Matius 8:29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Lalu dalam Markus 5 ayat 7. Markus 5 ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Nyebut kan ya? Yesus anak Allah. Demi Allah. Demi Allah, demi Tuhan, ojo nyiksa aku sebelum waktunya. Begitu takutnya iblis dihukum sebelum waktunya. Maka dalam ayat 19 Yakobus 2 tadi jelas gemetarnya iblis, gemetarnya setan kepada Tuhan bukan karena dia taat tunduk kepada Tuhan, tetapi semata-mata karena takut disiksa, takut dihukum sebelum waktunya. Iblis takut disiksa sebelum dapat teman sebanyak-banyaknya. Maka jangan mau jadi temannya iblis, jangan mau dibohongi iblis, jangan mau diajak-ajak iblis. "Ayo ikut aku. Pokoknya ngaku aja percaya Yesus, ngaku aja beriman kepada Yesus." Tapi tidak usah taat lah. Ngapain taat? Ini HP-nya siapa ya? Bunyi. Tolong. Ya, iblis takut disiksa Yesus, makanya dia gemetar. Iblis takut dihukum sebelum waktunya. Pengertiannya bagaimana? Sebelum langit dan bumi dihancurkan, iblis tidak akan dibuang di neraka. Bersama-sama pengikutnya dan bersama-sama sebanyak-banyaknya orang yang bisa diajak. Diajak untuk apa? Pura-pura beriman tetapi tidak mau tunduk taat kepada Tuhan. Maka mari kita introspeksi melihat ke dalam diri kita. Apakah aku termasuk orang yang taat atau tidak taat? Beriman, sekedar beriman dalam hati dan pikiran, tapi dalam action kehidupan sehari-hari tidak terwujud. Selanjutnya,
Iman tanpa perbuatan itu kosong. Yakobus 2 ayat 20. Ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi dalam satu ayat ini ada dua hal. Orang yang mengaku beriman tapi tidak taat kepada Tuhan, ada dua sebutannya di ayat 20 ini, disebut bebal dan kosong. Orang yang mengaku beriman tapi tidak taat Tuhan disebut bebal dan hidupnya kosong. Makanya setiap kita bertemu dengan orang yang mengaku Kristen, tapi Kristennya cuma di bibir, di mulut, dalam hidup sehari-hari masih hidup di dalam dosa. Berkali-kali kita kasih tahu, berkali-kali kita tegur, berkali-kali kita ingatkan pun, malah dia akan menyalahkan kita, merasa diri paling benar. Setiap nasihat kita, setiap peringatan kita itu dianggap salah. Itu sebabnya dikatakan orang yang mengaku beriman tanpa ada ketaatan kepada Tuhan disebut beban. Diajari, diingatkan, ditegur, tidak mau, tidak pernah dengar masukan dari orang lain. Itu orang beban. Tapi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, ketika dia ditegur, ketika dinasihati, ketika dia diingatkan, akan diterima dengan lapang hati. Kalau saudara merasa sudah punya ilmu, kemampuan dalam satu bidang, lalu ketika ada orang baru yang mungkin kelihatannya tidak punya kemampuan, lalu mengingatkan kita, lalu ngajari kita, dan kita menolak diajari, menolak diingatkan, menolak dinasihati, maka ilmu kita sebenarnya tidak akan pernah bisa berkembang. Karena menganggap diri sudah lebih baik daripada yang lain. Sering kita mendengar istilah ya, dalam dunia persilatan, di atas langit masih ada langit, di atas orang berilmu masih ada yang lebih tinggi ilmunya. Ketika orang merasa dirinya sudah cukup, merasa lebih daripada yang lain dan tidak mau belajar lagi, maka hati-hati. Itu sama artinya kita orang bebal. Dan bukan hanya bebal, kalimat terakhir mengatakan itu iman yang kosong. Kosong itu apa? Tidak ada isinya. Sebutir benih gandum, hanya sebutir, kan kecil ya. Benih gandum kan kecil. Benih padi juga kecil. Tapi kalau berisi, benih ini jatuh ke tanah yang subur, dia akan berakar dan bertumbuh, lalu menghasilkan satu batang, lalu ada anaknya lagi, anaknya lagi, anaknya lagi, sehingga dari satu butir itu akan tumbuh menjadi berlipat kali ganda. Kalau satu butir gandum atau padi itu berisi. Tapi satu butir gandum, 2 butir gandum, 5 butir gandum, 1 kuintal gandum atau padi, kalau kosong tidak berisi, disebarkan
berhektar-hektar tanah pun tidak akan pernah ada hasilnya. Maka walaupun hanya satu biji, satu butir benih yang kecil, kalau berisi, maka ketika dia tumbuh, dia akan menghasilkan berlipat kali ganda. Hidup imanmu juga begitu. Maka Tuhan katakan, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi saja. Saudara, biji sesawi yang dimaksudkan ini bukan sama dengan sawi hijau atau sawi putih yang ditanam Pak Paidi. Bukan. Sesawi yang dimaksud ini butirnya sangat kecil, ya, lebih kecil dari itunya kemangi, bijinya kemangi. Siapa yang tahu bijinya kemangi? Nah, itu kalau dibuat minuman enak kan, seger. Ya, taruhlah sama dengan itu bijinya kemangi. Itu kalaupun berisi, kalau satu butir biji sawi itu berisi, kecil, tidak begitu terlihat. Tetapi ketika dia tumbuh, dikatakan burung-burung pun bisa bersarang di situ. Maka Tuhan katakan, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi sekalipun, engkau bisa berkata kepada gunung itu, pindah. Maka gunung itu akan pindah. Iman yang berisi, walaupun bentuknya kecil, akan punya kuasa yang dahsyat. Maka iman, walaupun kita gembar-gembor, imanku besar, aku sungguh percaya, aku orang Kristen sejak lahir, aku dari keluarga besar Kristen, tetapi tanpa ketaatan, itu kosong. Kalau kosong berarti tidak berisi. Kosong, tidak berisi, tidak akan menghasilkan perubahan apa-apa dalam hidup kita. Tidak ada kuasa sama sekali dalam hidup kita. Maka biarlah hidupmu berisi. Biarlah imanmu itu padat berisi. Maka kalau imanmu berisi, maka hidupmu akan dipenuhi kuasa Tuhan. Jika engkau punya iman sebesar biji sawi, engkau bisa berkata kepada gunung ini, pindah, pindah. Engkau bisa berkata kepada pohon ini, terbantunlah ke laut, tercabut dan terbantunlah ke laut. Itu akan terjadi. Maka biarlah imanmu seiring sejalan dengan ketaatanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman tanpa perbuatan tidak berguna, tidak menyelamatkan. Iman tanpa perbuatan tidak berguna untuk orang lain, tidak menyelamatkan orang lain, dan kita tidak akan menjadi saksi Tuhan. Iman tanpa ketaatan kepada Tuhan itu mati. Iman tanpa ketaatan, kita sama seperti dengan setan. Iman tanpa ketaatan kepada Tuhan, iman yang kosong. Memang ketika kita membaca ini menyakitkan sekali, tapi itulah realitasnya supaya kita memiliki iman yang betul. Maka firman Tuhan yang kita baca tadi bukan hanya berkata tentang kalau iman tanpa ketaatan itu seperti apa. Ayat yang kita baca tadi juga berkata, iman dengan ketaatan, iman yang taat kepada Tuhan, itu juga disebutkan di dalam ayat 21. Iman yang disertai dengan ketaatan. Dalam ayat 21 dikatakan, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Iskak anaknya di atas mezbah. Abraham sering disebut sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman. Kenapa bapak Abraham disebut sebagai bapak orang beriman? Karena dia taat.
Dia hidup di Ur Kasdim dengan keluarga besarnya itu enak, kaya raya. Tapi ketika Tuhan panggil, keluar dari Ur Kasdim, pergilah ke satu negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Negerinya belum diketahui di mana posisinya, lokasinya. Tapi Abraham taat. Ketika Abraham sudah makmur, dia bersengketa, ya, keponakannya bersengketa dengan Abraham. Lalu Abraham berkata kepada keponakannya itu, keponakanku, ambillah lebih dulu tempat-tempat yang subur bagimu, yang terbaik bagimu, yang kau anggap baik. Dan keponakannya memilih semua daerah yang terbaik, yang subur, yang hijau, yang penuh dengan tanaman yang subur untuk ditinggali. Tinggal sisanya tanah-tanah yang tandus, yang kering. Itu menjadi wilayahnya Abraham. Tetapi apa yang terjadi? Kesuburan, kemakmuran yang dialami oleh Lot itu menghancurkan hidupnya dan keluarganya. Sebaliknya, walaupun Abraham hanya kebagian tanah yang tandus, tanah yang gersang, tanah yang sisa, daerah yang sisa, tapi Abraham bisa berkembang, bisa makmur, dan hidupnya diberkati Tuhan. Dan tidak berhenti sampai di situ. Ketika Tuhan perintahkan, Abraham, ambil anakmu Ishak, korbankan kepadaku. Abraham taat. Dan karena ketaatannya kepada Tuhan, yang merupakan bukti bahwa dia percaya Tuhan, bahwa bukti dia beriman kepada Tuhan, maka dia taat. Walaupun ya anak satu-satunya berat, ini anak perjanjian ini. Janji Tuhan bahwa engkau akan memiliki seorang anak. Tetapi diminta oleh Tuhan untuk dikorbankan. Walaupun ya ini yang menjadi masa depannya, tetapi kalau Tuhan minta, dia taat untuk dikorbankan. Dan karena ketaatannya itulah, dalam ayat yang ke-21 dikatakan, maka Abraham bapa kita itu dibenarkan karena perbuatannya, karena ketaatannya. Jadi orang beriman yang taat di pandangan Tuhan itu benar, dibenarkan oleh Tuhan. Dan tidak hanya dipandang benar oleh Tuhan, tidak hanya dipandang betul oleh Tuhan, tetapi apa? Kita tadi sudah membaca. Itulah sebabnya Abraham disebut sebagai sahabat. Sahabat siapa? Allah. Orang yang taat kepada Tuhan, orang yang beriman dan taat kepada Tuhan, disebut sebagai sahabat Allah. Ayo pilih, siapa yang mau jadi musuhnya Allah? Siapa yang mau jadi musuhnya Tuhan? Tidak ada kan? Semua pengen kan jadi sahabatnya Tuhan? Nah, kalau mau jadi sahabatnya Tuhan, hidupilah imanmu dengan ketaatan kepada Tuhan. Amin. Hidupmu dibenarkan dan engkau menjadi sahabat Tuhan. Hal yang kedua, orang yang taat kepada Tuhan. Ya. Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatanmu itu iman menjadi sempurna. Jadi orang yang taat
disebut oleh Tuhan, imanmu itu sempurna. Orang beriman yang taat tunduk pada Tuhan disebut imannya itu sempurna. Jadi kalau sempurnanya iman menurut versinya orang sana, orang lain, agama lain, itu harus macam-macam bertapa berata. Wah, pokoknya sulit. Tapi kalau kita ingin memiliki iman yang sempurna, taatilah firman Tuhan. Taatilah firman Tuhan. Maka imanmu disebut sebagai imanmu menjadi sempurna. Satu contoh lagi yang di atas tadi ya. Ada namanya Rahab, perempuan Rahab. Kita tadi membaca perempuan Rahab kan ya. Perempuan Rahab yang menyelamatkan para intel orang Israel yang masuk ke Yeriko. Perempuan namanya Rahab. Siapakah perempuan yang bernama Rahab itu? Dia orang tuna susila, saudara. Orang tuna susila itu kalau sekarang itu orang nakal kan? Ya WTS lah. Tapi begitu dia mendengar tentang perbuatan besar Tuhannya orang Israel yang begitu hebat dan penuh kuasa, dalam profesinya sebagai tunasusila, dia menjadi percaya kepada Tuhannya orang Israel. Karena percayanya, karena imannya kepada Tuhannya orang Israel yang dahsyat, maka ketika ada pengintai-pengintai yang memasuki Yeriko dan sudah ketahuan, maka perempuan yang bernama Rahab ini menyembunyikan dan menyelamatkan para pengintai ini. Sehingga di sana ada janji dari para pengintai. Nanti kalau kami menyerang dan mengalahkan Yeriko, ingat, kasih tanda di tembok ini dan di rumahmu untuk benang merah, tanda merah. Itu tandanya ini rumahmu, dan engkau dan seisi rumahmu tidak akan dibinasakan, tetapi akan selamat, karena engkau sudah bertindak sesuai dengan apa yang kau percaya untuk menolong kami. Ketaatan perempuan yang bernama Rahab tidak berhenti, dia dan seisi keluarganya diselamatkan dari kebinasaan. Tapi kalau kita lihat seterusnya, dari garis keturunan Rahab, keturunan orang Yeriko, keturunan perempuan tunasusila, karena imannya sempurna seiring sejalan dengan ketaatannya kepada Tuhan, menyelamatkan prajuritnya Tuhan, dia sangat dimuliakan oleh Tuhan. Maka kalau kita lacak itu dari silsilahnya Yesus, di sana ya ada Daud, terus sampai ke Yesus, menurunkan orang-orang besar yang dipakai oleh Tuhan. Artinya apa? Serusak apapun kehidupanmu, kehidupan kita, ketika kita punya iman dan ketaatan kepada Tuhan, kita akan mengalami perubahan hidup. Hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Seperti Rahab, orang yang awalnya hancur-hancuran hidupnya, dihinakan, dinistakan oleh masyarakat sekitarnya. Tapi karena imannya kepada Tuhan dan karena ketaatannya untuk menolong tentara Tuhan, dia dan seisi keluarganya diselamatkan, bahkan namanya itu tercatat dalam Alkitab. Menurunkan orang-orang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Hidupmu dipakai oleh Tuhan.
keluargamu dipakai oleh Tuhan. Jangan lihat sekarang atau kemarin hidup yang hancur-hancuran. Ketika kita punya iman dan ketaatan kepada Tuhan, hidupmu diubahkan, diberkati Tuhan, ditinggikan Tuhan, dimuliakan Tuhan. Amin. Jadi iman yang benar dan sempurna disertai dengan ketaatan yang tunduk pada firman Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Mari, biarlah setiap kita menjadi orang yang beriman dan penuh ketaatan kepada Tuhan, sehingga hidupmu dibenarkan, diselamatkan, hidupmu disempurnakan, diberkati, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Belajarlah taat, belajarlah tunduk kepada Tuhan, sehingga hidupmu akan mengalami betapa indah hidup dimuliakan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan anak-anak-Mu. Tuhan kiranya menolong. Seringkali kami susah untuk taat kepadamu. Seringkali kami sulit untuk tunduk kepadamu. Pada hari ini Tuhan, kami boleh belajar. Biarlah kami memiliki iman yang benar dan sempurna, yang pada akhirnya kami akan seperti Abraham menjadi sahabat-sahabat-Mu, yang pada akhirnya kami akan mengalami seperti Rahab. Apapun latar belakang kehidupan kami, Tuhan akan ubahkan, dimuliakan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh umat-Mu di tempat ini, biarlah memiliki iman yang taat kepadamu. Haleluya. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan katakan, iman-Mu telah menyelamatkan, iman-Mu telah menyembuhkan. Maka jadilah sembuh, maka milikilah keselamatan, milikilah berkat Tuhan, milikilah apa yang kau rindukan, karena iman-Mu terwujud dalam ketaatan-Mu kepada Tuhan. Engkau menjadi saksi dan berkat Tuhan bagi banyak orang di sekeliling-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, sebentar kami akan membawa persembahan kami. Biar apa yang akan kami persembahkan ini boleh berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan